Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini saya akan menguraikan tentang kesimpulan yang ada, yaitu tentang rumus jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Adapun rumus jurnal penyesuaian perusahaan jasa adalah sebagai berikut. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, mari kita ikuti materinya. Kesimpulan dari pembahasan jurnal penyesuaian ini, anak-anak, ada yang perlu kita perhatikan di sini kesimpulannya. Dari dari ketujuh jurnal penyesuaian tadi, maka bisa kita tarik kesimpulan, dan ini sudah juga merupakan suatu rumus yang bisa dihafalkan. Yang pertama yaitu untuk pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan itu yang dicatat jumlahnya atau angkanya adalah jumlah yang dicatat di penyesuaian adalah jumlah yang terpakai, bukan yang belum terpakai, ataupun bukan yang tersisa, melainkan yang sudah terpakai. Rumus jurnalnya di debit adalah beban perlengkapan titik-titik, dan yang di kredit adalah perlengkapan titik-titik. Ini bisa titik-titik diisi kantor, diisi toko, dan sebagainya. Yang kedua adalah penyusutan aset tetap. Perlu diperhatikan yang dicatat angkanya adalah nilai atau jumlah yang dicatat sebesar yang disusutkan. Tuh. Disusutkan dari mana? Biasanya dikalikan dengan persentase nilai aset tetapnya. Rumus jurnalnya adalah debitnya beban penyusutan peralatan titik-titik, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan titik-titik. Tuh, ini titik-titik bisa diisi peralatan kantor, bisa diisi peralatan komputer, bisa diisi peralatan toko, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu utang beban atau jumlah atau beban yang masih harus dibayar. Tuh. Pencatatannya adalah sebesar beban yang belum dibayar. Itu debitnya beban titik-titik, kreditnya utang titik-titik. Ini bisa diisi adalah beban sewa, titik-titiknya itu gaji, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat tentang piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Loh, jumlah yang dicatat adalah yang belum diterima. Maka debitnya bisa piutang titik-titik, kreditnya pendapatan titik-titik. Misalnya piutang sewa, piutang bunga. Tuh, titik-titiknya diisi seperti itu. Yang kelima adalah tentang beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka seperti yang saya katakan tadi, ada dua metode, yaitu metode harta dan metode beban. Jika dicatat sebagai metode harta, maka jumlah yang dicatat di dalam penyesuaian adalah sebesar yang sudah menjadi beban atau yang sudah terpakai. Rumusnya adalah beban titik-titik, kreditnya titik-titik, dibayar di muka. Ini bisa diisi misalnya beban sewa, beban gaji, dan sejenisnya. Yang kedua, kalau menggunakan metode beban, maka angka yang dicatat adalah sebesar yang belum menjadi beban. Jadi kebalikannya dari metode harta. Tuh, debitnya adalah titik-titik dibayar di muka, kreditnya beban titik-titik. Ini artinya ini bisa diisi adalah sewa, diisi
gaji, dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini adalah ada dua juga metodenya. Yang pertama metode utang dan yang kedua metode pendapatan. Jika menggunakan metode utang maka yang dicatat adalah sebesar yang sudah menjadi pendapatan. Nah, rumus ini maksudnya angkanya 12 juta itu yang menjadi pendapatan. Sehingga rumus jurnalnya titik-titik diterima di muka dan kreditnya pendapatan titik-titik. Ini bisa diisi sewa, gaji, dan sebagainya. Metode yang kedua adalah metode pendapatan. Jumlah yang dicatat sebesar yang belum menjadi pendapatan. Balikannya dari yang pertama ini. Rumus jurnalnya adalah pendapatan titik-titik, kreditnya titik-titik diterima di muka. Misalnya di sini pendapatan sewa, pendapatan gaji tergantung yang disesuaikan. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah piutang tidak tertagih, yaitu dicatat sebesar perkiraan piutang itu yang tidak bisa tertagih. Ini merupakan suatu estimasi. Misalnya di sini 270.000. Rumus jurnalnya adalah beban kerugian piutang dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Di sini tidak ada titik-titik seperti di atas tadi karena ini sudah merupakan rumus paten. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatian kalian kali ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat. Mohon masukannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.